Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman, selalu dalam lindungan Allah. Masih selalu dalam keberkahan, kebaikan dan kebahagiaan ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Terima kasih sudah subscribe, share dan komen pada video saya. Semoga kalian selalu berbahagia. Saya nggak beda apapun. Oke teman-teman, kali ini masih cerita sama. Kita kembali ke gunung ya teman-teman. Kita kembali ke Gunung Lawung, dimana pendakian kali ini saya lakukan dengan bersama teman saya. Jadi saya berlima kita mendaki dari Candi Cetro. Sebenarnya ada mitos ya teman-teman, bahwasanya kalau pendaki yang ganjil di Gunung Lawu itu pasti akan digenapi kan gitu. Tapi wallahualam, kalau saya sih ya adanya orang itu mau gimana, masa kita mau nyari lagi, ya kita bismillah aja. Waktu itu kita mendaki berlima, terus kita dari Candi Cetro ke Simaksi. Dari base camp kita menuju puncak pos 1 yaitu Mbah Branti. Mbah Branti itu perjalanan masih enak ya, kita kan dari bawah lewat Sendang Saraswati, Puri Saraswati, terus naik ke sedikit ke atas baru nyebrang Candi Ketek. Kita naik ke atas lagi baru Sendang, terus kita masih bisa lihat kebun sayur, kebun tanaman warga. Masih asik lah teman-teman, jalannya juga belum begitu menanjak, masih asik lah di situ. Kita masih bisa bertawa, bercanda, dan masih bersenda gurau lah, jorok-jorokan gitu. Sampai di pos 1 Mbah Branti, kita menuju pos 2 nih teman-teman. Menuju pos 2 itu perjalanannya memang sudah sedikit menanjak ya, kita sudah sedikit menanjak. Nah, di situ tuh teman saya nih yang namanya si Rudi, ini dia sudah mulai gelisah. Gelisahnya tuh punggungnya ini berasa berat teman-teman, berasa berat. Padahal dia nggak begitu banyak beban, dia cuma bawa tenda sama air 2 botol. Terus dia tuh bilang gini, break dulu dong, istirahat. Ya ilah, saya bilang gitu. Ya ilah, masa iya sih badan segede gitu, baru juga mau sampai belum Pak, baru sampai pos 2 masa udah berhenti. Beneran nih punggung saya nih berat banget gitu. Udah, ya wes lah, berhenti dulu nih teman-teman. Di tengah jalan tuh ada nih pendaki yang naik. Ya biasalah kalau pendaki yang naik tuh kita sapa, walaupun tidak kenal ya kita sapa. Ayo mbak, mas duluan ya, monggo duluan, monggo. Terus kita lanjut lagi nih, kita lanjut jalan terus sampai di pos 2 Brakseng. Ini kita di situ ada yang ini teman-teman. Nah di pos 2 ini kan ada beberapa shelter dan ada beberapa orang yang buka tenda di situ. Saya tanya, mas kok baru di pos 2 emang kok udah buka tenda mas? Oh iya mbak, saya emang nggak niat ke atas, orang saya cuman main doang, bentar lagi juga balik turun. Oh gitu ya mas. Ya mbak, makanya mau naik. Ya sebenarnya mau naik sih mas, tapi belum tahu lah, nanti kita lihat aja. Udah di situ kita bikin kopi, bikin mie, ngemil. Terus udah gitu kita beresin, lanjutin perjalanan. Nah dari pos 2 Brakseng ini teman-teman,
menuju pos 3 yang Cemorodowo ini kan memang kanan kiri itu kan tak jalan setapak, dan perjalanannya emang mulai nanjak ya teman-teman, mulai nanjak, mulai nguras tenaga. Cemorodowo itu kan kanan kiri ada tanaman pakis teman itu. Ini si Rudi ini udah mulai ngos-ngosan. Aku serak kuat beneran lo, tenan aku rak kuat katanya tuh. Lah terus mau gimana? Mau turun apa mau lanjut naik nih? Teman saya yang namanya Agus ini bilang begitu. Lanjutlah, masa udah sampai sini masa turun kan gitu. Menyemangati ya teman-teman. Tapi si Rudi ini udah, aduh saya udah gak kuat nih punggung saya nih. Terus Mas Agus ini inisiatif nih, yuk sinilah karirmu saya bawain, udah kamu jalan aja katanya. Jadi Mas Agus ini satu bawa tas ransel, satu bawa karier, terus bawa dan gini badan segede gitu gitu kan. Ya gimana Mas, orang saya nggak kuat gitu, kadang gendongin. Nah perjalanan kan jalan setapak nih, nanjak, mulai terjal. Saya sebenarnya juga berasa ngos-ngosan teman-teman, nggak tahu kenapa perjalanan itu saya berasa berat banget, terus perjalanan. Nah setelah sampai di pos 3 ini kita istirahat sejenak ya teman-teman, kita istirahat. Terus setelah kita nggak lama di pos 3 istirahatnya, kita lanjut berjalan menuju pos 4 Pengge. Nah kalau di pos 3 menuju pos 4 ini lumayan, perjalanan lumayan ini teman-teman, lumayan nggak terlalu panas, nggak terlalu kena matahari karena kan banyak pohon pinus ya. Nah di situ gantian saya nih teman-teman, berjalan mulai dari Cemorodowo ke pos Pengge ini, saya yang kena trouble. Di situ saya muntah-muntah, pening, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya keliengan. Terus akhirnya saya minta istirahat lagi. Terus Mas Andi ini bilang gini, iki podo, iki dong apa sih? Ini ngapain sih kok pada trouble nih? Dia cobalah kamu tanya eyangmu lah Den, ada apa ini? Tak dulu masa tiba-tiba kok begini ya Mas Jan. Talah sabar, istirahat dulu ya Mas Jan. Saya senderan teman-teman, senderan di pohon pinus tuh, pohon pinus kecil kan, saya senderan. Saya udah, tapi saya ngeliat itu si Rudi itu beda teman-teman. Saya di punggungnya itu ada yang gendongin, ada yang gendong. Terus saya beranikan diri sama Rudi ngomong, Rud, kamu bawa sesuatu Rud? Enggak, awas lu Rud, aku nonton loh, di belakangmu tuh ada yang gendongin lo Rud. Enggak ada, kata gitu. Udah, karena sudah berasa enakan, terus sambil dikerik karena Mas Agus ini jadi dikerik. Masih kuat orang? Kuat, ayo lanjutlah kita berjalan teman. Nah perjalanan dari pos Pengge ini teman-teman menuju ke Budak Peperangan ini, udah saya udah nggak apa namanya, udah nggak enak lah. Saya tuh pengennya mutah melulu, terus saya bilang sama teman saya ini begini, Mas Agus, saya masih ini nggak beres ini. Nggak beresnya kenapa? Nggak beres ini Mas. Nah tiba-tiba katanya Mas Agus, saya kerasukan di situ. Saya di situ tuh pengen nyakur si Agus tuh. Saya pengen cakurin dia. Si Rudi ini saya cakur, saya cross gitu. Terus
dalam kesurupan itu teman-teman, dalam kesurupan itu kata saya ngomong, kamu kenapa bawa itu, kamu mau nantangin kita, kata gitu, kamu mau nantangin kita. Apapun yang kamu bawa di sini tuh tidak ada apa-apanya, kata begitu. Seru dulu kata saya cakruk, saya itu, saya keruas, saya ituin teman-teman. Pokoknya saya pengennya gelut sama si ini, si Rudi ini. Rudi ini kan mundur teman-teman, kan dipisahin kan kita berlima. Jadi yang 3 orang ini megangin saya, yang si Rudi ini sendirian. Jadi terus Mas Agus ini bilang gini, kamu siapa, kata gitu. Saya penunggu sini, saya penunggu pos 4, kata gitu. Saya yang ada tadi di pohon akasia, kata. Kamu mau ngapain? Saya mau matiin itu orang. Dia mau matiin si Rudi ini teman-teman. Dia mau nantangin saya, nantangin penghuni Gunung Lawu ini. Dia harus mati, kata gitu. Waktu saya kesurupan itu. Terus Mas Agus ini berusaha menyadarkan saya. Ketika saya sadar teman-teman, saya tuh lemes teman-teman, lemes kayak nggak ada tenaga. Itu untungnya kita berada di rumput-rumput itu ya, sabana rumput itu yang menuju belak peperangan tuh teman-teman. Satu di situ, ini teman saya udah panik. Saya akan tanya, kenapa Mas? Enggak, si Rudi nih nggak tahu bawa apa. Kamu tadi kesurupan, gitu. Ditanyalah si Rudi ini, kamu bawa apa, Rud? Oh, saya sebenarnya nggak bawa apa-apa Mas, saya cuma bawa ini. Dikeluarilah dari kantong belakangnya Rudi ini satu keris kecil teman-teman, seginilah, nggak begitu panjang, seginilah, seluas jari ini. Dapat dari mana kamu? Mas, ini dulu tinggalannya simbah saya. Saya bawa buat jaga-jaga, kali aja ada makhluk goib atau apa yang tiba-tiba nanti nyakitin kita atau gimana. Mas Agus ini marah, gue lo goblok, gue pekok, gue ngapain gue gitu. Makanya kamu dari pos 2 itu udah gak beres, kamu tuh dari pos 2 itu wes awakmu kekeselan, gue ini paham apa ora, kata gitu. Pantesan mau Dek Sri lu ngomong gue digendongi, gue ngerti perasaan gendongi siapa. Iya Mas, maaf Mas Agus, karena saya masih lemes. Saya bilang gini sama Agus, sama Rudi ini, saya bilang gini, Rud, udahlah buang aja lah Rud, nggak guna lo Rud, kamu nggak kasih nama saya Rud, nggak guna Rud, buang aja. Daripada nanti yang marah Rud ini kekeh teman-teman, Rud ini kekeh. Disinilah terjadi perpecahan, terjadi kesabaran itu memang harus diuji ya. Di sini Rud ini bilang gini, enggak mau saya bawa pulang aja, jangan dibuang. Terus saya marah, hei, utakmu lo bosok weh. Kalau untuk mau bosok we, ngerti lo nang gunung datang ke gunung. Apa we? Pengen sekti tak gitu. Pengen sekti apa piye tak gitu. Pas etan we urutnya. Sun ya. Karena padu kesaktan piye no. Ayo nang kene saya bilang gitu. Terus karena situasi sudah gak kondusif, Mas Agus ini bilang gini, Rud, buang apa medun gitu. Terus saya bilang gini teman, enggak, saya nggak mau naik lagi, saya mau turun. Saya bilang, enggak, saya nggak mau naik, kalau mau naik sono, saya nggak mau.
kamu kayak gitu aja parah, kayak gitu kamu bawa ke gunung. Terus aku di situ kita berantem, saya nggak mau disalahin, Rudi juga nggak mau disalahin. Akhirnya Mas Agus ini nengahin, dah kita malam ini bermalam di sini, besok kita turun gitu. Kita turun. Nah, pada akhirnya kita malam itu bikin tenda di Gupak Menjangan ini teman-teman. Di Bulak Peperangan ini kita bikin tenda di situ sampai jam sekitar 8 malam ini. Saya sama Agus ini belum mau ngomong, saya belum mau ngomong teman-teman. Akhirnya sama Rudi ini saya belum mau ngomong. Akhirnya Mas Agus ini gini, Dek, nggak bisa, kalau namanya di gunung itu kita nggak boleh egois. Saya tahu kamu ada yang dampingin eyangnya, tapi Suridu juga ada benernya, karena dia tidak ingin terjadi apa-apa, makanya dia bahwa itu mungkin dia berjaga-jaga. Jadi kamu juga nggak boleh egois. Sing wis ya wis, udah ayo keluar makan bareng. Saya di situ nih, Rasuti gah. Mau lo guru-guru dek muntah kesurupan. Emang penak wong kesurupan, saya bilang gitu. Enak tahu, saya bilang gitu. Terus ya wes, nek kamu nggak mau makan ya nanti tak ambilin, tak bawa ke tendamu ya. Terus udah gitu kan, saya nggak mau keluar teman-teman, saya nggak mau keluar malam itu. Akhirnya Mas Agus bawain makanan ke tempat saya. Nah malam itu satu tidur nggak mau ditemenin siapa-siapa, saya nggak mau. Sono Mas Agus tidur di sono, saya nggak mau temenin siapa-siapa, saya mau tidur sendirian. Nggak tahu kenapa saya itu kayak jengkel gitu loh, jengkel ke Rudi ini, saya jengkel banget. Nggak mau, saya nggak mau. Yakin gue harus turun dewe ya, saya mau tidur sendirian, saya nggak mau. Di jam 11 malam itu saya lihat tendanya mereka itu masih ada lampunya, dan saya lihat juga si Bayu sama si Andi ini masih di luar. Saya ngintip kan, terus Bayu ini bilang gini, sini keluar kalau mau keluar. Enggak mau keluar. Terus Bayu ini ngomong gini teman-teman, awas lo kroyok demit lo ning ngono dhewean gitu. Gak ada demit, saya bilang gitu. Demitnya takut sama Yangun. Akhirnya saya masuk lagi nih teman-teman, jam setengah 12 malam. Benar teman-teman, jam 12 malam nih, setengah 1 lah, hampir setengah 1 tuh saya kan tidur sendirian nih. Saya tuh berasa di samping saya ada yang nemenin. Sopo no? Nek Mas Agus gak mungkin. Sopo gitu. Siapa? Terus salirin teman-teman. Kok lusuh? Saya sudah merinding. Kok lusuh? Saya beranikan diri lagi. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ternyata itu pocong teman-teman. Pocong mukanya ini keruak ini hilang. Terus saya saking kaget, saya gini, pas setan, saya bilang gitu. Terus saking mungkin saya teriak kali kenceng kali.
Dia berempat ini bosan. Hei, ngopo deh, ngopo. Ada pocong, coba. Mana pocongnya? Tuh, di situ tadi mas pocongnya. Akhirnya yang tadi saya berantem jadi sama Rudi ini, saya bilang gini, wih goro-goro kowe lo di setan wih Odi, saya bilang gitu. Aku ora loh. Ya wis di gua gitu. Terus akhirnya sama si Rudi ini mau dibuang teman-teman. Udah sang lempar, mana? Udah nih. Terus buang. Mbah, amit-amit ya mbah, saya undang. Pas gitu bilang. Terus ikhlas Rud, ikhlas, sepenting selamat kabeh kata Rudi itu. Akhirnya sampai pagi tuh jam 3 tuh kita nggak tidur teman-teman, ngobrol. Nah di jam setengah 5 itu kan di belakang tenda orang ini, tendanya itu warnanya kuning gitu loh. Itu kayak ada ini kuntilanak tuh terbang, swiss, masuk lagi tenda itu, keluar lagi. Itu bukan saya, cuma saya yang apa namanya melihat, teman-teman saya melihat. Terus si ini kayak gue ngopo, kuntilanak gue ya ngopo. Biar ngopo doa ini. Terus saya bilang gini, kuntilanak air konser, saya bilang gitu. Kita ketawa ngekek. Sampai kita tuh jam 5 pagi tuh baru setengah 6 tuh kita baru tidur sebentar. Tidur bangun jam 11 siang. Jam 11 siang kita bangun. Terus kita bilang gini, buka pora kan gitu. Enggak lah, wes mudun wae lah. Lah wis teko kene lho Dek, kari Gupak Menjangan terus Pasar Dieng terus Puncak. Enggak, aku enggak mau. Enggak, aku ora gelem lah. Akhirnya berdua nih, Mas aku sama Rudi nih yang naik. Akhirnya jam setengah 3 mereka turun. Sampai di situ turun, terus kita melakukan perjalanan untuk turun teman-teman. Alhamdulillahnya setelah perjalanan pulang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan alhamdulillahnya kita semua selamat. Walaupun di awal perjalanan kita itu banyak trouble, banyak gangguan, akan tetapi ada lucunya, ada senangnya bahwasanya kalau mendaki gunung itu emosi itu memang dipertaruhkan teman-teman. Jadi kesetiakawanan itu memang benar-benar harus dipertaruhkan. Karena apa? Karena ketika kita sudah terbungkus oleh emosi, maka kita tidak akan bisa lagi bisa berpikir jernih. Karena kalau kita terpengaruh emosi, maka apapun akan terjadi teman-teman. Makanya mungkin sering ada pendaki yang ditinggal, mungkin karena itu tadi sebenarnya godaan dari luar teman-teman. Intinya selama kita mendaki, di situ teman kita itu adalah saudara kita, kita satu tubuh, harus saling menjaga seperti itu. Oke teman-teman, akhir kata itu yang bisa saya sampaikan cerita ini. Intinya ketika kita mendaki, siapapun temannya, itulah tubuh kita yang harus kita jaga dan kita lindungi bersama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau sudah ada pulang, kita open trip pendakian ke Gunung Lawu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semua, sehat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.